Halo sahabat Krus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus, dokter hewan praktisi hewan kecil. Pada konten kali ini saya akan membahas suatu kasus penyakit pada hewan peliharaan kita, ya, baik anjing ataupun kucing. Nah, saya menerima pasien, ya, jenis hewan adalah anjing, berusia senior, ya, sekitar 13 tahun, ya, dan dia kita diagnosa itu kasusnya adalah ear hematoma atau otematoma. Untuk itu saya akan membahas sedikit informasi tentang ear hematom atau otematoma. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan detail, silakan sahabat Krus untuk bisa subscribe, kemudian like, share, dan komen, dan silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah pasti saya jawab satu persatu. Oke, kita masuk ke pembahasannya, ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana saya mentreatment pasien saya untuk kasus ear hematom, ya, ada baiknya saya akan menjelaskan apa itu ear hematom. Ear hematom atau disebut juga aural hematoma, atau juga ada yang menyebutnya dengan auricular hematoma, atau yang lebih akrab biasanya di dalam kedokteran itu otematoma, ya. Itu adalah kata lain dari penyakit ini. Nah, otematoma ini merupakan suatu kondisi traumatik, ya, yaitu berupa pembengkakan, ya, akibat penimbunan darah ataupun serum yang terletak pada daun telinga yang biasanya itu dijumpai pada anjing maupun kucing. Jadi otematoma ini merupakan kumpulan ataupun akumulasi darah, ya, ataupun serum, ya, yang terletak di luar pembuluh darah telinga, ya, akibat rusaknya ataupun pecahnya dinding pembuluh darah, ya. Jadi di dalam telinga itu ada pembuluh darah arteri auricularis ataupun vena ataupun kapiler, sehingga darah akan keluar, ya, dan akan masuk dan merembes ke dalam jaringan yang tidak pada tempatnya, yang kita sebut ini yang abnormal, yaitu pada bagian pina atau daun telinga, ya. Dan ini bisa menyebabkan pembengkakan karena berisi cairan ataupun serum ataupun darah, dan permukaannya yang cekung pada satu sisi ataupun kedua sisi daun telinganya. Apabila kasus otematoma ini terjadi, hal tersebut itu dapat mengurangi aliran darah, ya, yang menyebabkan bagian-bagian dari tulang rawan itu akan mengkerut, melayu, dan jaringannya akan menjadi mati. Ketika hal ini terjadi, maka telinga bisa menjadi berubah bentuk, ya, dan infeksi dalam jangka waktu yang lama, maka daun telinga, ya, itu bisa akan terasa keras, ya, tebal, dan memadat saat kita raba karena akibat adanya pembentukan fibrin dan jaringan ikat di daun telinga. Kasus otematoma ini harus cepat ditangani karena jika penimbunan darah tadi di dalam daun telinga dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, hal ini akan mengakibatkan kerusakan jaringan, kemudian akan terjadi pembentukan fibrin sehingga akan menyebabkan fibrosis, kemudian ada rasa sakit pada telinga, dan pastinya akan terjadi penebalan pada daun telinga, serta dapat menyebabkan bagian-bagian dari tulang rawan itu akan mengkerut atau melayu, terjadi nekrosis, dan telinga akan menjadi cacat dengan berbentuk seperti kembang kol, ya. Bisa juga yang tadinya posisinya berdiri bisa menjadi landai ataupun menjadi turun. Otematoma ini bisa terjadi pada hewan anjing ataupun kucing ataupun hewan lain, tetapi lebih sering memang dibandingkan anjing dan kucing, ini lebih sering terjadi pada hewan anjing dibandingkan dengan kucing. Anjing-anjing apa yang biasa sering terjadi? Ini adalah memang anjing yang memiliki telinga yang panjang dan terkulai, ya. Contohnya Golden Retriever, kemudian anjing ras Labrador Retriever, bisa juga anjing Beagle atau Basset Hounds, atau juga bisa Cocker Spaniel dan ras anjing-anjing lainnya. Kemudian faktor predisposisi apa yang bisa menyebabkan terjadinya ear otematoma, ya. Yang pertama,
otematoma itu bisa menyerang ke semua umur, ya, baik yang muda ataupun yang dewasa ataupun senior. Yang kedua, anjing ataupun kucing ini terinfeksi penyakit telinga sifatnya kronis. Misalkan ada tungau telinga atau kita kenal dengan kutu telinga, ataupun adanya alergi yang bisa menyebabkan gatal, dan hal ini akan menyebabkan gerakan menggaruk, kemudian akan gerakan menggeleng-gelengkan kepala si hewan tersebut. Kemudian faktor predisposisi ketiga adalah anatomi telinga. Biasanya ini berlaku untuk jenis ras anjing yang memang memiliki anatomi telinga yang panjang dan terkulai ke bawah. Oke, lanjut. Kita sekarang akan mengetahui apa aja sih sebenarnya penyebab dari otematoma ini. Penyebab pasti kasus otematoma ini sebenarnya sulit untuk ditentukan atau belum diketahui secara pasti. Tetapi dalam beberapa literatur itu disebutkan biasanya penyebabnya adalah gerakan dari menggaruk karena rasa gatal pada telinga, ya. Kemudian adanya rasa nyeri maupun adanya getaran pada kepala hewan. Dan hal-hal yang bisa menyebabkan rasa gatal ataupun rasa nyeri ataupun getaran pada kepala hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gigitan serangga, ya, bisa hal ini terjadi. Yang kedua, bisa karena trauma. Trauma apa saja? Yang pertama, seperti agresivitas hewan peliharaan, ya, ketika dia sangat agresif untuk menggaruk-garuk telinganya, ya. Yang kedua, bisa juga trauma karena benturan yang cukup keras di daerah kepalanya ataupun di daerah telinganya. Kemudian yang ketiga, bisa terjadi trauma karena kepala atau telinga terus digoyang-goyangkan atau digerak-gerakan, ya, atau bahasa lainnya heat shaking, ya. Ini dapat menyebabkan hematom yang lebih parah. Kemudian trauma yang terakhir adalah bisa karena luka gigitan pada telinga, misalkan pada kasus anjing atau kucing yang sedang berantem atau fighting, ya. Nah, ini bisa menyebabkan otematoma. Kemudian dari faktor trauma tersebut itu bisa terjadi otematoma karena adanya luka ataupun iritasi. Kemudian faktor penyebab yang keempat adalah akibat dari infeksi bakteri ataupun infeksi jamur yang kronis, ya. Tentu saja infeksi ini bisa menyebabkan rasa gatal pada hewan peliharaan kita pada bagian telinganya. Kemudian bisa terjadi karena adanya peradangan telinga atau yang kita sering sebut otitis. Bisa juga terjadi karena adanya benda asing di dalam telinga. Kemudian yang paling sering terjadi adalah akibat adanya parasit ataupun tungau telinga atau yang sering kita sebut kutu telinga atau ear mite, ya, yaitu spesiesnya adalah Otodectes cyanotis. Hal ini sering terjadi pada kucing, ya, sehingga pada kucing biasanya penyebab dari otematoma adalah akibat adanya kutu telinga atau ear mite. Nah, kenapa kutu telinga ini bisa menyebabkan otematoma pada kucing? Karena kutu telinga ini akan menyebabkan rasa gatal sehingga kucing akan menggaruk-garuk telinganya dan akan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di dalam daun telinga. Kenapa pada kucing kutu telinga ini bisa menyebabkan otematoma, ya? Karena pada dasarnya kutu telinga ini akan membuat hewan peliharaan kita itu menjadi tidak nyaman, ya, karena keberadaannya di dalam telinga, sehingga hewan kita itu sering sekali menggaruk-garuk bagian telinganya yang dapat mengakibatkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di dalam daun telinga. Nah, sehingga hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya otematoma pada kucing ataupun anjing. Untuk pengobatan kutu telinga ataupun cara aplikasinya itu bisa Anda tonton di konten saya yang ini, ya. Nah, bisa Anda lihat di sini, silahkan disimak. Kemudian berikutnya adalah bisa karena terjadi faktor alergi kulit. Jelas saja yang terjadi adalah salah satu rasa yang muncul itu terjadinya rasa gatal, ya, ataupun rasa ruam pada kulit. Rasa gatal yang terjadi pada anjing ataupun kucing ini akan ada terjadi gerakan atau merespon gerakan untuk menggaruk ataupun akan menggesekkan, ya, di daerah kulit, tidak terkecuali kulit yang berada di daerah telinga, ya, sehingga akan terjadi luka ataupun iritasi ataupun goresan pada area tersebut, dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya otematoma. Kemudian bisa juga terjadi karena sistem imun yang rendah, ya. Ketika sistem imunnya rendah tentu saja mengakibatkan turunnya
antibodi, ya, alergi bisa terjadi, infeksi pun bisa sangat mudah terjadi. Dan yang terakhir, ini bisa terjadi tanpa diikuti masalah riwayat penyakit pada telinganya, ya. Jadi penyebabnya tidak ada penyebab apa-apa, tapi bisa terjadi tanpa adanya gangguan pada telinganya. Oke, kita lanjut sekarang bagaimana gejala klinisnya, ya. Artinya apa sih gejala klinisnya? Kita bisa tahu bahwa anjing ataupun kucing kita itu terdiagnosa penyakit otematoma. Yang pertama, lihat gerakan anjing ataupun kucing kita itu biasanya dia akan menggaruk-garuk telinga, ya, ataupun akan menggeleng-gelengkan kepalanya karena merasa tidak nyaman atau rasa nyeri. Yang kedua, itu biasanya terjadi kerontokan rambut pada daerah telinga. Gejala yang ketiga, itu akan terjadi perubahan bentuk telinga luar, ya, akan terjadi bentuk yang tidak normal. Kemudian yang keempat, ini pastinya akan terjadi pembengkakan, ya, pada semua ataupun sebagian daun telinganya. Ini jelas sekali, ya, gejalanya. Kemudian kulit telinga tampak akan berwarna ungu kemerahan. Kemudian anjing ataupun kucing sering memiringkan kepalanya ke daerah yang terjadi pembengkakan karena akibat dari otematoma. Kemudian ketika kita palpasi di daun telinga itu akan berasa hangat, ya, dan akan terasa berisi darah ataupun serum di dalam daun telinganya. Kemudian ketika kita palpasi atau menyentuh telinganya yang mengalami otematoma, biasanya hewan akan menunjukkan gejala-gejala rasa sakit dan juga rasa tidak nyaman, ya. Jadi wajib untuk dicurigai. Kemudian adanya benjolan, ya, itu terasa kenyal kalau kita raba, ya, pada permukaan daun telinga. Kemudian pada telinganya itu akan menunjukkan akumulasi, ya, ataupun penumpukan cairan pada semua ataupun sebagian daun telinga. Dan yang terakhir, akumulasi darah ataupun serum tadi yang tertimbun ataupun terakumulasi ini bisa menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago, sehingga akan terjadi perubahan bentuk telinga. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kita mendiagnosa terjadinya ear hematom atau otematoma, ya. Yang pertama pastinya dengan melihat gejala klinis yang terjadi pada hewan tersebut, ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu harus dengan didatangkan langsung hewannya. Kita lakukan palpasi atau peraban di sekitar daun telinga, ya, untuk memperkuat diagnosa. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan di daerah telinga, ya, dengan menggunakan otoskop, ya. Kemudian kita juga boleh kita periksa, ya, kotoran yang ada di dalam telinga apakah mengandung salah satu tungau ataupun kutu telinga yang merupakan salah satu penyebab dari kasus otematoma. Ketika kita sudah tahu diagnosanya, kita sudah tahu gejala klinisnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara treatmentnya, ya. Dan untuk mentreatment kasus otematoma ini memang harus dibawa ke dokter hewan, ya, tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Tujuan dari pengobatan otematoma ini adalah untuk membersihkan, ya, darah ataupun serum ataupun ada bekuan darah ataupun jaringan fibrin yang memang ada di dalam daun telinganya. Ada 3 teknik yang memang bisa dilakukan dalam mentreatment kasus otematoma ini. Yang pertama, teknik aspirasi, ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk otematoma kasus ringan, ya, atau yang masih kecil. Ini sangat mudah dilakukan karena tidak perlu menggunakan bius total, hanya menggunakan bius lokal. Kita bisa menggunakan sebuah squid atau siring, ya. Kemudian kita tusuk, kemudian kita sedot cairannya yang ada di dalam daun telinga tersebut. Teknik ini biasanya dilakukan hanya untuk tindakan sementara saja, ya. Kemudian dia minim infeksi karena memang lubangnya sangat kecil, tetapi kelemahannya adalah daun telinga tadi itu cenderung bisa terisi kembali. Artinya bisa saja ketika hari ini kita aspirasi atau kita sedot cairannya dan kita keluarkan, besok bisa saja dia timbul kembali ataupun kambuh kembali. Sehingga untuk kasus kecil ataupun apalagi kasus besar, otematoma yang besar, itu
sangat tidak efektif untuk dilakukan pada teknik ini. Nah, yang kedua yaitu teknik dengan menggunakan kanula. Kanula ini adalah sejenis sebuah perangkat kecil ya, yang memungkinkan cairan yang ada di dalam telinga itu bisa keluar telinga ya. Nah, biasanya kanula ini akan ditempatkan di dalam daun telinga sehingga akan mempermudah keluarnya darah ataupun serum yang terakumulasi di dalam daun telinga. Dan kanula ini biasanya dijahit di telinga ya, dan dibiarkan selama beberapa minggu. Dan ini merupakan kelemahan dari teknik ini karena biasanya anjing merasa tidak nyaman atau tidak bisa mentoleransi adanya benda asing di dalam daun telinganya, sehingga teknik ini menjadi tidak efektif. Dan yang ketiga itu dengan cara operasi ataupun pembedahan ya. Jadi karena melakukan operasi pembedahan berarti harus menggunakan bius total, karena kita harus membuat luka sayatan untuk mengeluarkan ataupun mengeringkan ataupun menghilangkan bekuan darah ataupun darah, serum ataupun fibrin yang ada di dalam daun telinganya. Kemudian setelah dibuat sayatan berbentuk airlift, nah ini kita harus lakukan penjahitan. Kenapa harus dilakukan jahitan? Agar hal ini memungkinkan jaringan dapat cepat sembuh dan mencegah darah kembali terisi ke kantung daun telinga. Dan cara pembedahan atau operasi ini adalah merupakan cara yang paling efektif dan cara yang paling banyak digunakan oleh profesional dokter hewan. Oke, untuk kasus kali ini saya mentreatment otematoma dengan menggunakan teknik operasi ataupun pembedahan. Nah, ketika hewan ini sudah kita jadwalkan untuk operasi, maka pada hari itu sebelum melakukan operasi pastinya kita harus memeriksakan kondisi hewan. Kita lakukan pemeriksaan fisik bahwa hewan ini siap untuk dioperasi karena hewan ini berusia senior 13 tahun. Kemudian maka harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, yaitu pemeriksaan hematologi dan juga pemeriksaan kimia darah. Apa itu pemeriksaan darah lengkap pada hewan? Anda bisa saksikan di konten saya yang ini ya. Bisa dilihat apa fungsinya cek darah lengkap. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan darah lengkap, kita dapatkan hasilnya, kemudian hasilnya bagus, dan kita bisa lanjutkan ke operasi pembedahan pada daun telinganya. Dalam proses pembedahan, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus memangkas atau memotong rambut yang ada di sekitar daun telinga ya, untuk menghindari kontaminasi pastinya, agar juga tidak mengganggu proses operasi ya, diikuti dengan mensterilkan area pembedahan. Kedua, kita melakukan sayatan atau menginsisi ya, dengan pasti menggunakan scalpel bedah khusus ya pada daun telinga yang mengalami otematoma. Kemudian ketika kita sudah melakukan insisi ataupun luka elips ini, maka kita bisa langsung mengeluarkan darah ataupun serum ataupun fibrin jaringan yang ada di dalam daun telinga. Bisa kita keringkan dan bisa kita bersihkan dengan larutan NaCl fisiologis. Setelah sudah kita bersihkan, kemudian kita lakukan terapi antibiotik ya. Kemudian setelah itu kita lakukan teknik penjahitan ya di sekitar lubang insisi yang berbentuk elips ya, guna untuk mengkaitkan kembali tulang rawan atau cartilago dengan permukaan kulit konveks telinga ya. Kemudian dibiarkan insisi berbentuk elips ini menjadi luka terbuka untuk proses dryness ya, agar cairan tersebut tidak terakumulasi kembali. Dan biasanya sebagian besar hewan peliharaan itu telinganya akan diperban ataupun dibandage ya di kepala ya, untuk melindungi dan memberikan tekanan lembut pada telinga yang mengalami hematoma. Nah, setelah kita operasi, kemudian pas operasinya adalah pastinya akan diberikan treatment ya melalui terapi sistemik, yaitu dengan pemberian antibiotik, obat minum, kemudian anti inflamasi juga, dan juga diberikan anti nyeri pada hewan kesayangan kita. Dan jangan lupa selama proses persembuhannya itu diperlukan pemasangan Elizabeth collar ataupun e-collar ya, agar anjing ini tidak bisa menggaruk bagian telinga yang dioperasi ya. Untuk penggunaan Elizabeth collar, teman-teman bisa saksikan di konten yang ini ya.
disimak konten ini. Kemudian setiap harinya pasca operasi kita harus memantau kondisi keadaan hewan peliharaan kita, kemudian diberikan antiseptik di daerah jahitan dan perlukaannya, ya, dijaga luka sayatannya untuk bisa tetap terbuka, ya, untuk memfasilitasi drainase cairan lebih lanjut. Kemudian jangan lupa hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 itu wajib untuk membuka jahitannya. Nah, itu tadi bagaimana metode operasi pembedahan yang kita lakukan untuk kasus anjing pasien kami. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, ya, agar tidak terjadi otematoma pada hewan kesayangan kita. Yang pertama, selalu jaga kebersihan anjing ataupun kucing kita dengan rutin, ya, memandikannya dengan tata laksana mandi yang baik dan yang terjadwal. Biasanya mandi 1 minggu 1 kali, dan jangan sampai ada air yang masuk ke dalam telinganya ketika kita memandikannya. Bagaimana caranya? Kita bisa menutup atau menyumpal dengan menggunakan kapas, ya, yang sesuai dengan ukuran telinganya. Kita masukkan ke dalam telinganya agar air tidak bisa masuk ke dalam telinga. Yang kedua, kita mesti melakukan pemberian antiparasit ataupun anti kutu secara berkala, ya, bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali, tergantung merek yang Anda gunakan. Kenapa kita mesti memberikan obat antiparasit atau anti kutu ini? Tidak lain adalah untuk menghindari terjadinya investasi ektoparasit pada anjing ataupun kucing kesayangan kita, ya, karena ketika itu terjadi maka kemungkinan saja hewan peliharaan kita juga akan bisa terkena otematoma. Untuk pengobatan kutu telinga dan cara treatment kutu telinganya bisa ditonton di konten yang ini, ya, silahkan ditonton. Dan juga bagaimana cara kita memberikan obat tetes telinga, ya, mengaplikasikan obat tetes telinga di rumah. Kita bisa melakukannya sendiri, juga bisa ditonton di konten yang ini, ya, harap disimak. Kemudian yang ketiga, untuk pencegahannya kita wajib ataupun rutin membersihkan telinga minimal seminggu 2 kali. Kemudian kita juga harus memantau kondisi pertumbuhan rambut yang ada di sekitar telinga. Hal ini juga bisa mengganggu ketidaknyamanan si anjing ataupun kucing, karena biasa si anjing dia akan justru menggaruk, dan ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya otematoma. Dan yang kelima adalah ketika kita tahu anjing kita ataupun kucing kita ada alergi, maka sebaiknya berikan makanan yang bebas dari biji-bijian, karena biasanya makanan yang mengandung biji-bijian itu dapat menyebabkan alergi, ya, terutama pada anjing. Dan alergi ini adalah menjadi pemicu terjadinya otematoma. Karena ada alergi akan terjadi respon rasa gatal, sehingga pemberian makanan yang bebas dari biji-bijian biasanya itu seperti sebutannya adalah kategori grain free, ya. Ini tentu saja dapat membantu pencegahan otematoma. Dan yang terakhir, jika sahabat Dekrus merasa kurang memahami secara dalam tentang kasus otematoma ini, sebaiknya lakukan kunjungan ke dokter hewan langganannya, konsultasikan masalahnya, dan pastinya sahabat Dekrus akan mendapatkan treatment diagnosa dengan cepat, dengan tepat dan benar, ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai kasus otematoma atau ear hematom, ya. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu kita, memberikan informasi kepada sahabat Dekrus, sehingga kita bisa lebih aware lagi terhadap kasus kejadian hewan-hewan peliharaan kesayangan kita. Kita akan ketemu lagi di konten-konten edukasi berikutnya. Bye-bye.